Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadur Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbis rahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam hormatku, salam ta'zimku buat para sahabat-sahabatku tercinta, baik yang ada di dalam ataupun yang ada di luar negeri. Salam Jumat berkah yang indah. Semoga kita semua senantiasa di dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dalam kesehatan dan di dalam kebahagiaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Sebelum kita awali di subuh Jumat berkah yang indah ini, marilah kita gemahkan bersama-sama di dalam nyawa, di dalam jiwa, di dalam hati, di dalam roh, dan di dalam kehidupan ini dengan kalimah-kalimah thayyibah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Sadaqallahul azim. Kali ini dengan tema makrifat agama manusia. Jadi agamanya seluruh manusia itu adalah makrifat. Jadi bagaimana mungkin manusia bisa beragama, yakni agama makrifat. Maknanya agama makrifat itu adalah agama jalan pulang kepada asal-usul sejati diri manusia kita, yakni jalan pulang makrifat kepada Allah, makrifat kepada Tuhan, diawali dengan makrifat kepada dirinya sendiri. Sadaqallahul azim. Jadi mayoritas manusia beragama dan bertuhan, bertujuan hanyalah supaya manusia itu bisa kembali ke jalan Tuhan, yakni bisa kembali menuju Tuhannya. Inilah definisi tentang sebuah agama. Akan tetapi selama ini kita memeluk di dalam suatu agama, agama apapun nama-namanya, baik Islam, baik Nasrani, baik Yahudi, Majusi, dan sebagainya, semua bertujuan kembali kepada Tuhannya. Akan tetapi selama ini malah kita beragama dan bertuhan di dalamnya tidak menuju pulang kepada Tuhannya, akan tetapi malah jauh dari Tuhannya. Karena di dalam diri kita selama ini yang kita makrifati bukan Tuhan, akan tetapi yang kita makrifati, akan tetapi yang kita esakan, akan tetapi yang kita tauhidkan
akan tetapi yang kita hadirkan, akan tetapi yang kita wujudkan, akan tetapi yang kita nyatakan, akan tetapi yang kita hidupkan serta yang kita kuasakan di dalam hati kita bukan Tuhan, namun hawa nafsu kitalah yang berkedudukan sebagai Tuhan selama ini, meskipun kita memeluk suatu agama dan meskipun seolah-olah kita bertuhan. Tapi selama ini salah Tuhan. Tapi selama ini tidak ketemu Tuhan. Tapi selama ini tidak pernah menyaksikan bahkan menghadap Tuhan. Akan tetapi di dalam hati kita, kita hanya menyaksikan Tuhan, hawa nafsu kita sendiri yang lebih wujud daripada Tuhan, yang lebih hidup daripada Tuhan, yang lebih berkuasa daripada Tuhan, yang lebih nyata daripada Tuhan. Itulah Tuhan-Tuhan yang telah kita pertuhankan selama ini. Kenapa? Karena kita tidak mengenal hakikat sejatinya siapa Tuhan itu sendiri. Jadi selama ini kita terlena mabuk agama, mabuk Tuhan. Karena yang kita pertuhankan di dalam hati kita bukan Tuhan yang sebenar-benarnya Tuhan. Akan tetapi di dalam hati kita Tuhannya adalah, berhalanya adalah diri kita sendiri yang merasa berkuasa dan yang merasa merajai kehidupan dan badan ini selama ini. Inilah ketersesatan kita di dalam memeluk sebuah agama. Inilah ketersesatan kita selama ini yang mendewa-dewakan, yang membangga-banggakan, yang memulia-muliakan. Agama hanyalah sebatas nama saja. Akan tetapi di dalam hati kita jauh dari agama, jauh dari makrifat, jauh dari kembali kepada Tuhan yang telah menciptakan kita. Karena kita lebih mementingkan agama hawa nafsu daripada agama Tuhan Sang Pencipta diri manusia kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi agama itu yang bagaimana? Agama itu adalah tempat untuk kembalinya hamba kepada Tuhannya. Tempat untuk kembalinya hamba kepada asal-usulnya. Tempat kembalinya apa? Kembalinya hamba kembali kepada hakikat sejati diri manusianya. Itulah yang disebut agama. Namun bila di dalam hati kita jauh dari hal-hal yang seperti demikian, yakni di dalam kembali kepada Sang Pencipta itu belum kita realisasikan di dalam hati kita, malah kita mendewa-dewakan, membangga-banggakan, memahabesarkan hawa nafsu kita di hati kita, maka kita jauh dari agama itu sendiri. Karena kita telah beragama dan mentuhankan diri kita sendiri di hati kita. Jadi yang dimaksud makrifat agama manusia itu ketika manusia itu makrifat. Makrifat itu artinya tahu. Makrifat itu artinya sadar. Ketika manusia makrifat atau tahu atau menyadari asal-usul diri manusianya, maka itulah jalan untuk kembali kepada agamanya Tuhan. Agamanya yang wujud. Agamanya
yang hidup, agamanya yang berkuasa atas kehidupan dan badan ini. Jadi kalau kita belum menyadari dari mana kita datangnya, bila kita belum menyadari dari mana kita di dalam kewujudannya, di dalam keadaannya, di dalam kenyataannya, di dalam dunia ini dari mana berasal, maka inilah suatu agama-agamanya seluruh manusia. Tempat asal kejadiannya manusia dan tempat kembali pulangnya manusia di tempat yang sama. Tidak berbeda. Manusia dicipta dari Allah, ia kembali kepada Allah. Tidak kembali kepada hawa nafsu kita sendiri. Tidak kembali kepada iblis dan syaitan. Bila tidak kembali kepada Allah, maka tersesatlah hati-hati manusia mengarungi kehidupan ini. Jadi yang dimaksud makrifat itu adalah tahu, menyadari asal-usulnya dulu. Contoh seperti umur saya 50 tahun yang lalu, saya tidak ada. 50 tahun yang lalu, saya tidak wujud. 50 tahun yang lalu, saya tidak hidup. 50 tahun yang lalu, saya tak berkuasa apapun di dunia ini kecuali Allah. Itulah kesadaran dan itulah makrifat yang wajib kita pegang. Yang wajib kita jaga. Inilah awal dari sebuah agama, awaluddin ma'rifatullah. Awal suatu agama itu adalah tahu, sadar bahwa kita ini dari Allah, ciptaan Allah, buatan Allah. Sebelum kita ada, tidak ada. Sebelum kita wujud, tak wujud. Sebelum kita hidup, tak hidup. Yang ada, yang wujud, yang hidup, hanyalah Tuhan yang menciptakan kita semua. Inilah kesadaran di dalam makrifat, memasuki agamanya Tuhan bagi seluruh manusia. Percuma saja kita mengaku-ngaku beragama Islam, tapi tidak tahu hal yang seperti ini. Percuma saja kita beragama Nasrani, tapi hati kita tidak tahu yang seperti ini. Percuma saja kita beragama Yahudi, bila hati kita tidak tahu yang begini. Percuma saja agama kita Sabi'in, Buddha, Hindu, Konghucu, dan sebagainya. Akan tetapi hati kita tidak makrifat, tidak sadar dengan kesadaran yang tinggi seperti ini. Maka semua agama yang di dalam sesebutan manusia itu hanyalah agama kesesatan saja. Bila hal yang demikian, bila hal makrifat kepada diri dan makrifat kepada Tuhan belum teraplikasi di dalam hati kita, sama saja kita selama ini tidak pernah beragama alias ateis. Karena yang kita ketahui di dalam hati kita bukan Tuhan, tapi hanyalah diri kita sendiri di hati kita selama ini. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sebelum kita lanjutkan, marilah kita berlatih untuk menghening-heningkan diri kita, untuk memalam-malamkan diri kita, untuk mensunyi-sunyikan diri kita, sehingga sunyi, gelap, tenang. Disitulah tempat kembali hati seluruh manusia, yakni kembali kepada Tuhan yang telah menciptakan semua manusia. Dan itulah cara atau tempat kembalinya seluruh manusia dengan selamat, dengan sentausa,
dengan husnul khotimah. Mengheningkan cipta, mulai, silakan. Alhamdulillahirabbil alamin, mengheningkan cipta selesai. Mari kita buka bersama di dalam surat Muhammad ayat yang ke-7. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jika kamu menolong agama Allah, niscaya Dia akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu. Shadaqallahul azim. Mari kita ulang kembali maknanya. Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu menolong agama Allah, niscaya Dia akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu. Shadaqallahul azim. Jadi wahai orang-orang yang beriman itu maknanya bagaimana? Orang-orang yang beriman itu siapapun manusianya, apapun agamanya, bila di dalam hatinya percaya dengan adanya Tuhan, itulah yang diseru oleh Allah di dalam Al-Quran ini. Wahai orang-orang yang beriman. Iman, percaya bahwa dirinya hanyalah makhluk. Iman, percaya bahwa dirinya hanyalah ciptaan Tuhan yang menciptakan manusia. Jadi manusia sadar bahwa dirinya itu ciptaan dan diciptakan oleh Sang Pencipta. Inilah sebuah kesadaran, inilah sebuah makrifat itu. Jadi, wahai orang-orang yang beriman, jika kamu menolong agama Allah, niscaya Dia akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu. Bagaimana mungkin kita bisa menolong agama Allah, sementara di dalam hati kita, kita menolong, kita cinta dengan agama-agama nama yang kita peluk selama ini. Cinta dengan agama hanya tulisan-tulisan saja. Cinta dengan Islam, cinta dengan Nasrani, cinta dengan Yahudi, cinta dengan Sabi'in, semua itu cinta-cinta sebatas nama-nama agama saja. Akan tetapi di dalam hati kita selama ini bukan menolong agama Allah, bukan kembali kepada Allah, malah kita kembali kepada hawa nafsu kita sendiri yang berkuasa atas hidup dan badan ini. Malah kita menolong agamanya syaitan yang selalu mengajak dan mengajak untuk syirik, untuk ingkar, untuk jauh dan menjauh dari Tuhan yang telah menciptakan kita.
Bagaimana mungkin kita bisa menolong agama Tuhan, agama Allah, bila kita belum sadar, bila kita tidak sadar bahwa sebenarnya diri kita ini tak ada. Bila diri kita di dalam hati kita masih merasa ada, pasti Allahnya tak ada. Bila di dalam hati kita, kita yang merasa paling ada dan paling wujud, maka selamanya kita tak punya Tuhan. Melainkan yang kita pertuhankan hanyalah iblis dan syaitan yang terkutuk, yang selama ini merajai, yang selama ini memperbudak diri kita sendiri di hati kita. Jadi bagaimana mungkin kita bisa menolong agama Allah sementara kita cinta dengan agama hawa nafsu kita sendiri, sementara kita cinta kepada kewujudan manusianya, bukan kewujudan Tuhannya, sementara kita cinta kepada kehidupan manusianya, bukan kehidupan Tuhannya. Kenapa? Karena kita selama ini salah di dalam bertuhan dan salah di dalam beragama, salah di dalam pulang kembali kepada kampung halaman kita, yakni inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dari Allah kembali kepada Allah, dari tanah kembali kepada tanah, dari tiada kembali kepada ketiadaan, dari tiada kembali kebinasaan, dari yang goib kembali kepada yang goib. Itulah jalan tempat kembali dan itulah orang-orang yang membela agama Tuhannya, yakni dengan memberanikan, diri untuk berbaiat, untuk mati sebelum mati, sehingga ketika kematian sudah datang, mati sebelum mati, maka nyatalah agama Allah, maka nyatalah agama Tuhan yang menciptakan manusia setelah manusianya mati syahid, mati badannya, mati jiwanya, dipersembahkan kembali kepada Tuhan yang telah menciptakannya. Itulah yang dimaksud mati syahid. Itulah yang dimaksud orang-orang yang beriman. Itulah yang dimaksud orang-orang yang menolong agama Tuhannya. Maka ketika manusia sudah duduk di makom yang seperti itu, mati sebelum mati, maka Allah, maka Tuhan akan selalu menjaga hambanya. Tuhan selalu meneguhkan hatinya. Dan Tuhan selalu meliputi dan mencukupi apapun kebutuhannya di dunia ini. Karena ia sudah membela agama Allah, maka teguhlah hatinya di dalam beragama, maka teguhlah hatinya di dalam ingat, maka teguhlah hatinya di dalam la ilaha illallah, bukan la ilaha illa ana, bukan la ilaha illa diri saya sendiri, bukannya la ilaha illa hawa nafsu kita sendiri. Akan tetapi semua sudah berpulang kembali kepada la ilaha illallah. Inilah aplikasi dari inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itulah agama Allah, itulah agama Tuhan, tempat kembalinya manusia kepada asal usulnya. Mari kita buka lagi ayat surat Al-Imran, ayat yang ke-19. Bismillahirrahmanirrahim. Inna ad-dina 'inda Allahil Islam wa ma
talafal utul kitab illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu baghyan bainahum wa may yakfur bi ayatillahi fa inna Allaha sari'ul hisab. Yang artinya sesungguhnya agama yang diridhai di sisi Allah hanyalah pasrah. Jadi Islam itu artinya bukan Islam. Ya sama saja. Kalau Islam diartikan dengan Islam, ya sama saja maknanya Islam itu artinya pasrah. Datangnya hati manusia kembali kepada Tuhannya. Pasrah bongkoan. Memasrahkan hidup dan badannya kepada Tuhannya. Itulah agama. Itulah tempat kembali yang diridhoi oleh Allah. Jadi percuma saja bila kita mengaku sebagai umat yang sudah beragama, tapi hatinya tidak mau pulang, hatinya tidak ridho, tidak memasrahkan, tidak berserah diri, hidup dan badannya kepada Tuhannya, ya tidak ada imbasnya sama sekali. Bahkan kita tambah sesat dan sesat bila kita hanya mengabadikan di dalam hati kita, hanya mendewakan di dalam hati kita, hanya membanggakan di dalam hati kita agama-agama yang sebatas nama saja. Tidak teraplikasi kepasrahan, kepulangan, pengembalian hak-hak cipta Allah, pengembalian hak-hak amanah hidup dan badan belum kita kembalikan, maka kita belum beragama. Sama halnya kita sebagai orang-orang yang tak bertuhan, tak beragama, alias ateis. Mohon maaf. Jadi agama yang diridhoi di sisi Allah itu adalah kepasrahan, bukan Islam. Islam itu hanya tulisan. Tulisan Islam yang arti bahasa Indonesianya adalah kepasrahan. Memasrahkan diri, menyerahkan hidup dan badan kepada Tuhannya. Itulah yang dimaksud Islam. Kata bahasa Arabnya Islam, bukan arti Islam. Kalau kata bahasa Arabnya, bahasa Al-Qurannya Islam, diartikan Islam, ya sama wae, salah alamat, salah sangka, salah agama, dan salah Tuhan. Karena Islam itu bukan agama, akan tetapi jalan menuju kepasrahan. Jadi hakikat, jadi arti dari Islam itu sendiri, yakni memasrahkan dirimu di hatimu kepada Tuhan yang telah menciptakan kamu. Itulah jalan kepasrahan dan itulah jalan selamat bagi seluruh manusia. Apa tandanya bila hatinya pasrah? Apa tandanya bila hatinya sudah masuk agama Tuhannya? Tandanya adalah tiada berselisih orang-orang yang telah diberi Alkitab, kecuali sesudah datang pengetahuan kepada mereka. Yakni ahli-ahli kitab itu maknanya orang yang sudah bisa menyaksikan ayat-ayatnya Allah di dalam hatinya, ayat yang ada di dalam dirinya maupun ayat yang ada di luar dirinya.
ayat yang ada pada dirinya ataupun ayat yang ada pada orang lain, sudah tidak ada kontradiksi lagi, sudah tidak ada perselisihan lagi. Itulah orang-orang yang sudah kembali kepada agama Allah, yakni agama yang pasrah, agama yang memasrahkan jiwa dan raganya kepada Tuhannya, maka takkan pernah ada perselisihan lagi, tak akan pernah ada gap lagi, tak akan pernah ada permusuhan lagi, karena manusianya sudah benar di dalam agama dan bertuhannya. Akan tetapi bila manusia masih ada pengakuan di dalam hatinya, maka ia selalu berselisih dengan dirinya, bahkan dengan orang lain. Jangankan dengan orang lain, dengan dirinya saja berselisih. Melihat orang yang begini, pasti hatinya menilai orang lain daripada menilai dirinya sendiri. Karena ia jauh dari agama, karena ia jauh dari tempat kembalinya. Akan tetapi sesudah datang pengetahuan kepada mereka, karena kedengkian yang ada di antara mereka, maknanya orang-orang yang sudah merasa kembali, orang-orang yang sudah merasa sampai, orang-orang yang sudah merasa lepas dari hawa nafsunya, maknanya akan menjadi orang-orang yang seolah-olah sudah bertuhan. Akan tetapi di dalam hatinya penuh dengan kedengkian. Di dalam hatinya penuh dengan kesengsaraan. Di dalam hatinya penuh dengan kebakhilan, kebatilan di sisi Tuhannya, karena merasa sok tahu, karena merasa sudah paham. Namun hakikatnya tidak paham. Hanya paham-pahaman saja. Bila di dalam hatinya masih ada kontradiksi, di dalam hatinya masih ada pandangan kepada orang lain, penilaian kepada orang lain, berarti di dalam hatinya masih ada dirinya yang sok jadi Tuhan, yang sok jadi penguasa. Barang siapa yang kafir terhadap ayat-ayat Allah, maka sesungguhnya Allah sangat cepat hisabnya. Siapa orang-orang yang kafir kepada ayat-ayat Allah? Orang-orang yang kafir kepada ayat-ayat Allah adalah orang-orang yang tidak pernah bisa menyaksikan ayat-ayatnya Allah. Itulah orang kafir. Orang-orang yang terhijab dari ayat-ayatnya Allah. Orang-orang yang terhijab dari kehidupan Allah. Orang-orang yang terhijab dari kekuasaan Allah. Orang-orang yang terhijab dari uripe Allah. Itulah orang-orang yang kafir. Kata Allah loh ya, bukan kata saya. Barang siapa kafir terhadap ayat-ayat Allah, maka sesungguhnya Allah sangat cepat hisabnya. Cepat hisabnya maknanya cepat azabnya. Ketika kita menilai orang lain begini, begitu, azabnya langsung. Yakni hisabnya sangat cepat. Apa yang dimaksud hisabnya amat cepat? Ketika kita memandang kesalahan-kesalahan orang lain, kita cepat marah, kita cepat tersinggung, kita cepat panas di dalam hati kita bila yang kita pandang tidak sesuai dengan mau kita, bila yang kita pandang tidak sesuai dengan harapan-harapan kita. Itulah orang-orang yang masih terhijab, yang masih kafir di sisi Allah karena belum kembali hatinya kepada Tuhannya. Inilah bukti bahwa agama seluruh manusia itu adalah makrifat. Tahu dirinya, maka ia akan tahu Tuhannya.
Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga saya khususnya dan semoga kita semua senantiasa di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita akhiri kajian di subuh yang indah ini, marilah kita kemahkan salawat dari mintaf'ul bala. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bil zalimin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bil zalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya qadiyal hajat, Allahumma ya mujibad da'awat, Allahumma ya rafi'ad darajat, Allahumma ya muhillal muskilat, Allahumma ya syafiyal amrad, Allahumma ya kafiyal muhimmad, Allahumma ya dafi'al baliyat, Allahumma khtim lana bil iman, Allahumma khtim lana bil islam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.